Oke guys, halo. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Mr. Market Drum. Sorry ya, saya pakai Astor sebagai peragaan untuk merokok. Karena kalau saya ngomong depan kamera gini, tanpa ada alat bantu kayak gini, saya kurang bisa lancar ngomong. Kurang relax. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih alasan kita harus investasi saham dan kenapa saya ingin investor saham di Indonesia itu bertambah, sehingga saya membawa tema mengajarkan tentang saham di channel YouTube saya. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, alasan saya ingin kita semua belajar tentang saham, termasuk diri saya, adalah karena orang kaya investasi saham. Gitu. Jadi kalau kita lihat 10 orang terkaya di dunia, kekayaannya itu gak ada dalam bentuk uang cash, selalu dalam bentuk kepemilikan saham di perusahaan ini. Contoh Elon Musk, orang terkaya di dunia. Dia presentasi kekayaannya itu dari kepemilikan atas saham di Tesla, SpaceX, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Orang terkaya di Indonesia siapa? Robert Hartono dan Bambang Hartono. Hartono bersaudara, Hartono brother. Kekayaannya dari mana? Kepemilikan atas saham Bank BCA. Kepemilikan atas saham Jarum. Nah, jadi mereka punya perusahaan yang sahamnya mereka miliki secara mayoritas. Itu kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Karena jarang orang miskin yang menaruh uangnya, menabung uangnya untuk dibelikan saham atau investasi saham. Sementara orang kaya taruh uangnya di saham, dibeli dalam bentuk saham. Nah, kalau uang dibeli dalam bentuk saham ini kan nilainya bertumbuh terus karena kinerja dari perusahaan itu berkembang. Perusahaannya ekspansi, bisnisnya bertumbuh, penjualannya naik, pendapatannya naik, laba bersihnya naik, otomatis harga sahamnya naik. Dan uang yang tadi aturan 1 miliar bisa jadi 2 miliar, bisa jadi 3 miliar, bisa jadi 4 miliar. Sedangkan kita orang miskin tahunnya menabung di bank. Menabung di bank bunganya 0,5%, 1%, 1% udah banyak kali. Belum lagi potongan administrasi, biaya administrasinya. Nah, 0, jadinya. Jadi belum lagi tergerus inflasi. Apa itu inflasi kita nggak tahu, nggak belajar, ya kan? Jadi ya mau kayak mana mau dibilang. Jadi siklusnya bakal gitu-gitu terus. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau semakin miskin. Yang kaya bisa juga jadi miskin kalau gaya hidupnya mulai hedon atau ya dia nggak ngerti cara mengelola keuangan. Tapi biasanya rata-rata orang kaya itu biasanya tambah kaya karena dia mengerti cara mengelola keuangan. Nah, kenapa saya mengajarkan tentang investasi ini? Karena kalau kita berinvestasi saham, misalnya kita contoh ada uang 10 juta, kita taruh di saham, kita belikan saham. Uang kita ini, kita tidur pun dia kerja. Kita tidur nih. Nah, uang kita itu tetap bekerja. Karena kita taruh uang kita belikan saham perusahaan, dan perusahaannya pada saat kita tidur pun, perusahaannya kan nggak tidur, perusahaannya tetap kerja, karyawannya tetap kerja. Jadi potensi dia untuk bertumbuh tetap ada. Nah, saya berinvestasi saham. Misalnya uang saya 50 juta, saya taruh di saham Bank Danamon, BDMN saat ini. Saya beli di harga 2.850. Saya tidur nih. Nah, saya nggak ngapa-ngapain. Uang saya jadi bertumbuh sekarang 9% dari sambang Danamon karena harga sahamnya naik udah ke 3 ribuan. Jadi saya tidur pun saya tetap dapat uang karena uang saya investasikan di perusahaan yang bekerja terus, bisnisnya jalan terus. Itulah alasan salah satunya kenapa orang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin, karena orang miskin nggak taruh uangnya di saham,
Oleh karena itu, saya ajarkan tentang investasi saham supaya semua orang di Indonesia bisa tahu dan berani investasi saham. Supaya mereka pun bisa menikmati uang yang didapat walaupun mereka sedang istirahat dan tidur. Kalau kita nggak investasi saham, contoh kita kerja, kita kan menukar waktu kita untuk uang. Kita kerja, kita dapat uang. Kita tidur, kita nggak dapat uang, nggak digaji kan. Lain kalau PNS atau apa, itu pun nggak mungkin mereka tidur-tiduran terus kan. Kalau kita investasi uang di saham, kita mau tidur terus pun uang tetap kerja. Karena perusahaan yang kita investasikan, kita kan beli bisnis suatu perusahaan. Ya, perusahaannya kan nggak mungkin berhenti bekerja sekalipun kita tidur. Artinya bisnisnya tetap jalan kan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus investasi saham? Yang pertama, kalau kita tidur sekalipun uang kita tetap kerja dan tetap bertumbuh gitu. Yang kedua, alasan kedua, investasi saham bisa menjadi tabungan dan dana pensiun kita yang menghasilkan dan membagikan return pasti tiap tahun dari dividen. Kalau kita tahu apa itu dividen dan kita berinvestasi di saham yang membagikan, di perusahaan yang membagikan dividen secara rutin, ya kita sama aja kayak bikin rumah, kita jadikan kontrakan terus kita sewakan per tahun. Kita dapat contoh gini ya. Misal kita punya uang 100 juta. Kita kalau beli tanah terus kita bangun rumah, terus kita buat rumah kontrakan, belum tentu cukup uangnya. Karena tanah pun udah berapa, belum lagi bangun rumahnya, kan gitu. Nah, kalau kita beli saham dengan catatannya, kita tahu cara menganalisa dan kita tahu kita harus berinvestasi bagaimana, pasti lebih banyak untungnya. Kenapa? Gini logikanya. Kalau kita punya uang 100 juta, kita anggaplah kita bisa bangun satu rumah dan kita kontrakkan 5 juta satu tahun. Oke, di daerah yang biasa aja. Kita kontrakkan rumah itu 5 juta satu tahun. Modal kita 100 juta, kita kontrakkan 5 juta satu tahun. Dapat dari pendapatan sewa. Bikinlah itu bersih. Udah dipotong PBB rumah per tahun atau listrik air. 5 juta kita dapat bersih tahun. Kalau kita tahu tentang investasi saham, uang 100 juta kita taruh di saham ITMG, Indot Tambang Mega Raya, itu dividen yieldnya rata-rata bisa sampai 12% setahun. Artinya kalau 100 juta, kita bisa dapat dividen 12 juta per tahun secara rutin. 2 kali lebih besar dari kalau kita bangun rumah terus kita sewakan. Kalau kita kontrakkan 5 juta setahun. Nah, belum lagi dari potensi return harga saham, kenaikan harga sahamnya. Memang harga rumah bakal naik juga, tapi kan kita rumah itu kan gak liquid asetnya. Gak bisa kita jual rumah laku besok, gak bisa. Kalau kita saham, mau kita jual malam ini mau apa terserah kita gitu. Jadi itulah alasan saya kenapa saya mau membagikan ilmu investasi tentang saham supaya semua bisa ada kesempatan untuk lebih baik dalam mengelola uangnya dan memanfaatkan waktu untuk menumbuhkan uangnya. Alasan ketiga adalah uang kita bisa terjaga nilainya dan tidak tergerus inflasi. Beda kalau kita tabung di bank yang cuma bunganya cuman 0 sekian persen. Itu berbeda. Jadi itulah alasan saya kenapa saya sangat begitu yakin dan mau mengajarkan tentang investasi saham. Karena satu-satunya jalan untuk menjaga nilai uang kita tetap minimal tidak tergerus inflasi adalah dengan investasi di saham. Benar kata Pak Lokeng itu. Saham is the best choice. Yang keempat, kita bisa meniru kebiasaan orang kaya. Kalau kita mau kaya, kita harus tiru kebiasaan orang kaya. Maka kita searchinglah 10 orang terkaya di Indonesia. Bagaimana mereka melakukan uangnya dan apa bisnis yang mereka jalankan. Adakah dari 10 orang terkaya atau 50 orang terkaya di Indonesia adalah seorang PNS?
atau pekerja atau seorang karyawan? Saya pikir tidak ada, karena mereka bukan lagi mendapatkan uang dari menukar waktu dan tenaga mereka. Mereka diam dan tidur aja, mereka udah dapat uang. Tapi mereka berangkat ke sana kan, ya tentu punya cerita latar belakang masing-masing. Tapi yang pasti kalau kita mau gitu-gitu aja, kita nggak ada membuat suatu eksperimen yang apa ya, yang mendekati eksperimen-eksperimen orang kaya, ya kita gitu-gitu aja dan kita terjebak dalam lingkaran bekerja sampai mampus. Itu kalau saya bilang. Alasan yang kelima kenapa saya bikin channel ini untuk belajar tentang saham, kalau kita miskin lah, kita masih punya uang pas-pasan, kita karyawan atau bekerja dimanapun itu, misal kita dapat 2 juta atau 3 juta sebulan gaji, kalau kita rajin mengumpulkan uang, lalu setelah uangnya banyak dan kita belikan saham, kita masih punya harapan minimal untuk bisa keluar dari jebakan kerja sampai mampus itu, sampai mati. Kita masih punya harapan. Karena kalau kita tahu ilmunya, kita kuasai cara menganalisa saham, cara membeli saham, cara berinvestasi saham yang baik dan benar, kita masih punya harapan minimal untuk bisa keluar dari lingkaran setan tersebut. Itu lingkaran setan, bos. Kau bangun, kerja, pulang sore, capek badan, tidur, istirahat, besok itu lagi, besok ulangi lagi terus sampai bertahun-tahun. Yang nggak salah untuk orang yang mau memilih hidup seperti itu, tapi saya pikir kurang tepat lah untuk apa ya, di hidup yang singkat ini untuk memilih cara yang seperti itu gitu. Kalau kita investasi, kita ada harapan dari return saham yang kita pilih. Kita nggak tahu-tahu saham kita itu bisa naik 100%, bahkan 200%. Bahkan seperti Pak Lokeng pernah untung sampai 12.500% dari saham MBAI atau sekarang Japfa. Ya, kita nggak tahu-tahu rezeki kita kan. Minimal kita masih punya harapan. Tapi kalau kita gitu-gitu aja, harapannya dari mana gitu? Nggak ada harapannya. Dari mana harapannya kalau kita gitu-gitu aja, kerja kumpulin uang habis, kerja kumpulin uang habis, kerja kumpulin uang habis. Dari mana harapan kita bisa lolos dari jebakan kerja sampai mampus itu? Ya, itu aja. Sekian. Terima kasih.